ada untuk pemikiran seperti itu kan bisa nggak diterima, sedangkan maksudnya saya juga pakai alat bantu. Maksudnya kan kayak penyandang disabilitas itu berbagai macam ya. Jadinya saya bertanya-tanya bisa nggak ya, pas sudah mendaftar ternyata diterima. Iya sih, maksudnya aku itu ikut pelatihan biar walaupun nggak bisa kerja, nggak mesti harus kerja di perusahaan, tapi bisa belajar di rumah. Baik Sobat Tonaker, apa kabar semuanya? Masih tetap stay di podcast Vokasi Indonesia Kompeten. Senang sekali rasanya saya, Vivi, akan mengajak Sobat Tonaker berbincang-bincang seputar pelatihan yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Kemarin banyak kita berbicara tentang motivasi-motivasi pelatihan masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini. Ada teman-teman dari Batang, Jawa Tengah, ada dari Bandung, bahkan ada yang disabilitas atau difabel bisa dikatakan, yang dalam keterbatasan keadaannya dia mampu ingin menjadi seorang yang kompeten, tentunya dengan berlatih di Balai Pelatihan Vokasi. Nah, kali ini kembali saya juga mengajak Sobat Tonaker untuk ngobrol-ngobrol seputar pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dulu sebagian kita kenal banyak ya masyarakat yang bisa dalam keadaan normal untuk mengikuti pelatihan di situ. Namun pemerintah juga memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, tentunya tidak saja pada pelatihan di pendidikan negeri atau sekolah swasta, namun di pelatihan vokasi seperti Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini juga memberikan ruang yang terbuka bagi penyandang disabilitas. Nah, Sobat Tonaker, bahwa Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk tentang hak-hak ketenaga kerjaannya. Nah, sehingga cita-cita masyarakat, tentunya masyarakat yang inklusif, itu dapat segera terwujud. Nah, penyandang disabilitas tentunya harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia ini, terutama memenuhi akan pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang juga peserta pelatihan yang bisa dikatakan asal Lombok. Bisa kita kenalan dulu dengan salah seorang narasumber kita pada kesempatan ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rohani, bisa dipanggil Ani. Saya dari Lombok Timur. Oke, dari Lombok Timur, Rohani. Seorang penyandang disabilitas dari Lombok Timur yang bisa dikatakan tidak perlu kita muka minder lah gitu kan. Kita juga butuh pelatihan. Kenapa tidak? Saya juga harus mampu dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Ani. Nah, Ani selaku penyandang disabilitas, apa yang mendorong Ani ingin belajar? Yang mendorong saya ingin belajar, bahwa saya juga ingin sukses seperti orang lain, bahwa saya ingin membuktikan bahwa saya juga mampu seperti mereka. Gitu. Dalam keadaan keterbatasan saat ini, Ani dulu sudah mengalami keadaan seperti ini sejak lahirkah atau baru-baru? Aku sudah mengalami penyandang disabilitas ini sejak lahir. Terus waktu itu, waktu masa kecil, terus sudah mulai beranjak dewasa, pernahkah
mengikuti pendidikan sebelumnya? Aku belum pernah sama sekali, belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Walaupun itu pendidikan dasar, maupun tingginya gitu, nggak pernah sama Itu sekali. karena tidak ada biaya atau bagaimana waktu itu? Karena mungkin lingkungannya juga tidak untuk tidak sekolahnya juga kurang dekat dari rumah, terlalu jauh. Yeah. Jadinya untuk seperti saya itu agak Jauh gimana dari gitu tempat ya, tinggal. jauh dari tempat tinggal. Terus orang tua tidak mendorong ayo sekolah dulu gitu waktu itu? Mungkin karena tidak ada kendaraan atau apapun, jadinya ya lebih baik di rumah saja gitu kan. Bantu-bantu orang tua. Bantu-bantu orang tua gitu. Jauh banget sekolah dari situ desanya waktu itu. Bisa dibilang lumayan kalau untuk orang seperti saya untuk jalan ke sana. Ya. Betul. Waktu itu mungkin tidak ada kendaraan yang akan bawa waktu benar. itu. Terus keadaan orang tua bisa dikatakan ya ekonomi yang masih menengah. Itulah. Oke. Nah, sekarang masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini, apa yang mendorongmu masuk di Balai Pelatihan Vokasi ini? Mendorongku untuk mengikuti pelatihan di Balai Vokasi ini adalah aku juga seperti tadi ingin sukses seperti mereka, biar aku juga bisa mencari ekonomiku sendiri, biar bisa memenuhi kebutuhanku sendiri, dan juga lebih baik lagi kalau bisa memenuhi kebutuhan orang tua. Iya, bagus. Artinya tidak perlu dengan keadaan dan keterbatasan yang ada, kita tidak perlu ragu untuk kenapa tidak? Aku harus menjadi orang yang sukses seperti mereka yang lainnya, terutama dengan tangga-tangga keadaan. Jadi tidak perlu minder, optimis bahwa suatu keadaan nanti akan merubah nasib, karena kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti itu. Nah, penyandang disabilitas tentunya memiliki kesempatan dan ruang yang sama seperti yang saya katakan tadi, untuk bisa bekerja, berkarya, dan berlatih. Tentunya itu akan berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Nah, Ani dengan semangat dan optimismenya ingin berlatih agar menjadi orang yang dapat membanggakan bagi keluarga dan orang tua tentunya, sehingga menjadi orang yang sukses. Nah, kenapa tahu informasi dari mana di Balai Pelatihan Vokasi? Tahu informasinya itu dari teman bilang mau nggak, ayolah kita ikut pelatihan ini gitu kan. Jadinya saya coba daftar, jadinya setelah ditanya ini itu, setelah diterima, jadi ya semakin semangat lagi gitu. Dari situ melihat informasi dari teman, sehingga Ani kenapa tidak coba aja dulu lah. Ya, siapa tahu ada nasib bisa masuk. Alhamdulillah keterima kan. Nah, orang memang sulit masuk di sini karena banyakkan yang pertama dilihat kesungguhan. Ani berarti sungguh-sungguh ingin berlatih karena ingin menjadi orang yang kompeten, sehingga nanti bisa bekerja layaknya orang-orang lainnya. Dan tentunya kalau udah ada pengalaman, akan bisa berwirausaha mandiri tentunya. Ada nggak skill selain saat ini yang Ani geluti? Skill yang untuk saat ini mencoba untuk saya geluti, ini juga baru belajar. Saya saat ini sedang belajar menjahit di rumah. Sudah bisa? Baru mencoba saya. Masih jahit yang robek gitu ya? Untung muka nggak robek aja. Tapi perasaannya aja. Oke, menjahit pakaian ya belajar lah gitu lah, untuk belajar untuk menjahit pakaian. Nah, kemudian melihat Balai Pelatihan Vokasi dan produktivitas ini seperti apa saat ini? Dulunya belum pernah sampai sini. Seperti apa saat ini? Untuk saat ini sih saya kayak gimana ya? Kok masih bisa untuk menerima yang katanya kan untuk umum, bisa menerima penyandang, itu udah luar biasa menurut saya. Gitu aja. Nah, ini nih semua tenaker. Jadi anggapan masyarakat di luar sana bahwa pendidikan dimanapun itu, tidak saja di Balai Pelatihan Vokasi ini, bisa nggak keterima nih bagi kita yang penyandang disabilitas atau difabel? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di luar sana. Bisa. Buktinya Ani saat ini telah membuktikan dirinya, tentunya
dengan dasar ada kesungguhan dari diri pribadi dulu, kemudian ada dorongan dari orang tua yang betul-betul mendukung bahwa ikut berlatih ini agar menjadi seorang yang kompeten tentunya kan? Ya. Oke. Nah, Ani, melihat fasilitas yang ada, sudah baru selesai FMD kan? Seperti apa fasilitas yang saat ini menurutmu? Fasilitasnya untuk orang seperti saya sangat bagus sekali. Pokoknya fasilitasnya menurut saya bagus lah untuk saat ini. Ini kan ngambil F&B produk. Nah, setelah lulus gitu kan, setelah berlatih di BP Pilot ini mau kemana rencana? Rencananya sih sepertinya kalau untuk penyandang seperti saya, mungkin untuk cari kerja itu agak sulit gitu ya. Tidak sulit sebenarnya. Iya sih, maksudnya aku itu ngikut pelatihan biar walaupun tidak bisa harus kerja di perusahaan gitu ya. Mesti harus kerja di perusahaan, tapi bisa belajar di rumah. Awalnya seperti biasanya yang kayak bisa bikin usaha di rumah gitu kan, walaupun jualan nasi atau apapun dengan menu-menu yang ada. Itu berwirausaha mandiri bagus. Itu juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Intinya ketekunan. Ketekunan dalam mengolah skill yang kita miliki, kemudian kita kembangkan di luar sana untuk masyarakat. Itu juga akan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama keluarga. Nah, kemudian saat ini Ani berapa saudara di rumah? 3. Dari 3 saudara, Ani sendiri yang dalam keadaan terbatas sendiri. Tapi tidak menyurutkan semangat kan untuk terus berlatih, untuk terus memiliki ilmu. Nah, walaupun begitu, apa yang membuat Ani ingin sungguh-sungguh gitu kan? Oke, tadi udah terdorong karena diri pribadi. Ada kesungguhan dari diri pribadi Ani pas kedengaran ada pembukaan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi ini. Kemudian, wah, bisa nggak kira-kira orang seperti, mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Ada. Untuk pemikiran seperti itu kan bisa nggak diterima, sedangkan maksudnya saya juga pakai alat bantu. Maksudnya kan kayak penyandang disabilitas itu berbagai macam ya. Jadinya saya bertanya-tanya bisa nggak ya gitu. Pas sudah mendaftar, ternyata diterima gitu ya, bersyukur sekali sih. Ternyata masih ada peluang untuk orang seperti saya, itu sih yang penting tidak putus semangat dan harapan. Artinya meskipun apa yang Ani katakan tadi, ya kecil kemungkinan kalau bisa di perusahaan, ya kalau tidak minimal bisa berwirausaha mandiri. Kenapa tidak ada yang tidak mungkin selama perusahaan juga tidak melihat dari segi fisik. Memang itu utama fisik. Cuman kalau ada kelebihan dari itu, misalkan skill yang Ani miliki dan mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana, yakin perusahaan juga bisa ngambil mungkin di posisi-posisi yang baik. Mudah-mudahan ke depan bisa di tempat-tempat yang lebih baik, mungkin di perusahaan, karena dari Menteri Tenaga Kerja juga memberikan peluang, kita telah mensosialisasikannya kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan ruang bagi penyandang disabilitas. Nah, juga perusahaan harus memberikan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal di situ, tidak memiliki ikatan kerja dengan perusahaan-perusahaan itu, mungkin bisa dengan usaha mandiri itu. Nah, ajakan mungkin terutama bagi dengan keterbatasan keadaan ini tidak mematahkan semangat teman-teman di luar sana. Mungkin ada yang juga berkeinginan seperti Ani, namun nah sekarang contoh Ani ini bisa dikatakan perdana juga lah di sini untuk bisa berlatih. Nah, mungkin ada ajakan kepada teman-teman, jangan apa gitu untuk bisa bergabung di Balai Pelatihan Vokasi. Dari saya sih untuk teman-teman, ayolah coba tunjukkan semangat kalian dan gali potensi kalian, raih mimpi-mimpinya, pokoknya tetap semangat, itu aja. Ayo coba bersama. Karena Balai Pelatihan Vokasi ini memberikan ruang bagi semua masyarakat, tidak saja yang berkebutuhan khusus, artinya yang biasa dengan keadaan yang normal,
dan berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas juga diberikan ruang terbuka bagi masyarakat yang ingin berlatih di Balai Pelatihan Vokasi ini. Silakan, di sini jamin gratis semua fasilitasnya bagi kalian juga yang di luar daerah. Mungkin ada yang berkebutuhan khusus seperti Ani ini, tidak menutup kemungkinan selama ada kesungguhan hati terbuka ruang bagi kalian mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi ini. Baik, mungkin ada harapan terakhirnya nih. Harapannya seperti apa ke depan? Harapan ke depan saya tuh ingin sukses. Pokoknya ingin lebih maju lagi untuk kedepannya, biar bisa memotivasi orang lain, terutama sesama disabilitas, bahwa kita juga bisa seperti mereka, bahwa kita mampu ya untuk pokoknya untuk berkompetisi tentunya ya. Kompetisi itu aja. Tentunya untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Ya. Baik, terima kasih Ani atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang selama 15 menit dalam kesempatan ini, dan tentunya sekali lagi buat semua Sematonaker yang ada dimanapun saja berada, terutama yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, memberikan ruang terbuka bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki haknya untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Silakan, semua bisa bisa melihat informasinya di Instagram, bisa di follow di BVP Lotim, kemudian ada di YouTube-nya, kemudian di Twitter, kemudian di website, kemudian di call center yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Terima kasih Ani atas waktunya. Saya Habibie dan mengucapkan salam kompeten.